Ibuku terbaring di unit gawat darurat, menunggu uang untuk biaya operasi. Ibu mertuaku berdiri menghalangi tangga. Suamiku menahan tanganku, lalu sebuah tamparan mendarat di pipiku, hanya karena aku bersikeras membawa uangku sendiri untuk menyelamatkan ibuku. Namaku Sari. Tahun itu, usiaku 33 tahun. Aku sudah menikah dengan Budi selama 7 tahun. Jika hanya melihat rumah 3 lantai yang kami tinggali, mobil yang terparkir di halaman, dan cara ibu mertuaku berbicara dengan para tetangga, orang luar akan dengan mudah berpikir bahwa Budi adalah seorang pria sukses, dan aku hanyalah seorang istri dengan pekerjaan yang lumayan, bekerja untuk menambah penghasilan suami. Ibu Ratna, Ibu Budi, sangat suka bercerita kepada orang lain bahwa putranya lah yang membiayai rumah dan mobil, sementara istrinya hanya perlu bekerja untuk iseng-iseng saja. Aku sudah mendengar kalimat itu entah berapa kali. Awalnya aku merasa kesal, tetapi lama-kelamaan aku tidak peduli lagi. Sejujurnya, rumah itu tidak dibeli oleh Budi seorang diri. Uang muka awalnya adalah tabunganku sebelum menikah. Cicilan-cicilan berikutnya sebagian besar juga berasal dari rekeningku. Mobil yang Budi pakai, aku yang membayar sebagian besar uang mukanya. Tagihan listrik, air, belanja bulanan, obat-obatan bulanan untuk Ibu Ratna, biaya perbaikan AC, penggantian kulkas, pembayaran asuransi hampir setiap jatuh tempo, akulah yang mentransfernya. Budi bukannya sama sekali tidak bekerja. Dia pernah memiliki pekerjaan yang cukup bagus, hanya saja dia tidak pernah bertahan lama. Di tempat pertama, dia berhenti karena katanya atasannya terlalu suka mencari-cari kesalahan. Di tempat kedua, dia berhenti karena seorang rekan yang lebih muda darinya mendapat kenaikan gaji lebih dulu. Di tempat ketiga, dia berhenti setelah sekali ditegur karena datang terlambat. Setiap kali pulang, dia selalu mengatakan kalimat yang sama, "Aku tidak cocok dengan lingkungan di sana." Ibu Ratna selalu membela putranya. Laki-laki itu harus mengerjakan hal-hal besar, tidak bisa menunduk di perintah orang lain. Sementara aku, pagi-pagi sudah berangkat kerja, dan kadang baru pulang jam 9 malam. Aku bekerja sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan peralatan. Selain gaji pokok, aku juga mendapatkan komisi, bonus berdasarkan penjualan, dan menerima beberapa klien pribadi di akhir pekan. Ada bulan-bulan di mana aku bekerja hampir tanpa hari libur. Budi pernah berkata padaku, "Kamu bisa cari uang, ya cari saja. Nanti kalau aku sudah stabil, aku yang akan menanggung semuanya." Aku telah mendengar kalimat itu dari tahun kedua, hingga tahun ke-7 pernikahan kami. Pagi itu, aku sedang rapat dengan seorang klien besar ketika ponselku bergetar terus-menerus di dalam tas. Yang menelepon adalah Adi, adik laki-lakiku. Adi jarang meneleponku saat jam kerja, apalagi sampai 3 kali berturut-turut. Aku permisi keluar. Begitu mengangkat telepon, aku mendengar suaranya yang terputus-putus. Mbak ke rumah sakit sekarang. Ibu pingsan di pasar, barusan dibawa orang ke UGD. Aku terpaku di tengah koridor. Ibu kenapa? Adi berkata dokter mencurigai ada pendarahan di dalam perut, sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan kemungkinan harus segera dioperasi. Pihak rumah sakit meminta keluarga menyiapkan uang. Aku bertanya berapa yang dibutuhkan. Adi menyebutkan angka perkiraan dari dokter. Aku berkata, "Kamu di sana, tanda tangani saja dulu surat-suratnya. Mbak siapkan uangnya, nanti langsung ke sana." Aku tidak kembali ke ruang rapat. Aku mengirim pesan kepada asistenku untuk menangani sisanya, lalu turun ke parkiran. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dokter meneleponku langsung. Beliau mengatakan kondisi ibuku tidak ringan dan prosedur administrasi harus diselesaikan sesegera mungkin. Nama ibuku Melati. Beliau berjualan sarapan di sebuah pasar kecil dekat rumah selama lebih dari 20 tahun. Ayahku meninggal saat aku masih sekolah. Sejak saat itu, beliau membesarkan kami berdua dengan sebuah gerobak dorong, sebuah panci kuah soto, dan sepasang tangan yang selalu beraroma bawang goreng. Saat aku menikah, ibu memberiku sebuah amplop kecil, isinya hanya beberapa puluh juta rupiah, tapi aku tahu itu hampir seluruh tabungannya. Aku tidak mau menerimanya, dan ibu marah padaku selama beberapa hari. Beliau berkata, "Anak perempuan menikah, ibu tidak bisa memberi banyak. Ambillah untuk pegangan."
Akhirnya aku terpaksa menerimanya agar beliau senang, lalu diam-diam aku mentransfernya kembali ke sebuah rekening atas nama ibu. Selama 7 tahun menjadi menantu, aku sangat jarang membawa masalah keluargaku ke rumah suamiku. Ibu sakit punggung, aku yang membawanya berobat. Atap rumah ibu bocor, aku yang menyewa tukang untuk memperbaikinya. Adi butuh uang untuk kursus keahlian, aku yang mentransfernya. Aku tidak pernah mengambil sepeser pun dari rekening bersama untuk melakukan hal-hal itu. Hari itu, jumlah uang yang diminta rumah sakit tidak sedikit. Tabungan pribadiku cukup untuk membayarnya, tetapi dokumen untuk mencairkan dana itu kusimpan di brankas di kamar tidur. Aku mampir ke rumah sakit dulu, mendengarkan penjelasan dokter, lalu memutar mobil kembali ke rumah untuk mengambil dokumen. Saat aku masuk, Ibu Ratna sedang menonton TV di ruang tamu. Beliau menatapku, "Jam segini kenapa sudah pulang?" Sambil melepas sepatu aku berkata, "Ibu saya masuk UGD, saya pulang mau ambil dokumen bank terus langsung pergi lagi." Beliau bertanya, "Sakit apa?" Aku menjawab dokter sedang bersiap-siap melakukan tindakan, harus membayar uang muka dulu. Beliau bertanya lagi, "Berapa?" Aku menyebutkan jumlah perkiraannya. Ibu Ratna langsung duduk tegak. Beliau menatapku seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. "Masuk rumah sakit apa sampai semahal itu? Apa keluargamu tidak ada orang lain lagi?" Aku tidak mau membuang waktu. "Saya punya uang, saya bisa urus sendiri." Beliau meletakkan remote di atas meja. "Uang mana yang uangmu?" Aku berhenti. "Uang tabungan saya." Ibu Ratna tertawa sinis. "Sudah bersuami kok masih ada uang pribadi, uang bersama. Uang yang kamu hasilkan dan bawa ke sini itu ya uang keluarga ini." Aku melirik jam. Saya tidak mau berdebat soal itu. Sekarang ibu saya sedang menunggu. Aku melangkah menuju tangga. Ibu Ratna berdiri dengan cepat dan mengikutiku. Beliau berdiri tepat di anak tangga pertama. "Kamu mau ambil berapa untuk dibawa pergi?" Aku menjawab, "Cukup sesuai yang diminta rumah sakit." Beliau berkata, "Tidak boleh." Aku pikir aku salah dengar. "Saya tidak minta uang ibu." Ibu Ratna meninggikan suaranya. "Tapi kamu sedang mengambil uang rumah ini." Aku berkata, "Rekening itu atas nama saya. Uang itu hasil kerja saya. Saya hanya pulang untuk mengambil dokumen." Ibu Ratna melipat tangannya. "Kamu sudah menikah 7 tahun, makan dan tinggal di rumah ini selama 7 tahun. Sekarang ada masalah di keluargamu, kamu mau membawa pergi uang segunung?" Aku mulai kehilangan kesabaran. "Bu, tolong minggir. Ibu jangan menghalangi. Anak perempuan yang sudah menikah itu harus tahu mana rumahnya. Urusan keluargamu di sana, ada adikmu, ada kerabatmu. Kenapa semua harus kamu yang urus?" Aku menatapnya lurus. "Karena itu ibu saya." Ibu Ratna langsung menyahut, "Memang kenapa kalau ibu sudah tua, sakit-sakitan itu biasa. Kamu tidak bisa setiap kali ada masalah di luar sana, langsung menguras uang suami." Tepat saat itu, pintu depan terbuka, Budi masuk. Dia mengenakan kaos, tangan memegang secangkir kopi. Hari itu dia belum mendapat pekerjaan baru. Pagi harinya dia pergi bertemu seorang teman lama. Melihat aku dan ibunya berdiri di tengah tangga, dia bertanya, "Ada apa?" Ibu Ratna langsung menoleh ke putranya. "Istrimu ini mau menguras uang tabungan untuk dibawa ke keluarganya." Aku berkata, "Ibu saya di UGD. Dokter butuh uang segera." Budi menatapku lalu bertanya, "Memangnya butuh sebanyak itu?" Aku menjawab, "Dokter sudah menelepon langsung." Budi mengerutkan kening. "Coba kamu suruh Adi pinjam dulu di luar. Beberapa hari lagi kita pikirkan." Aku menatapnya. "Ibu saya sedang menunggu untuk dioperasi. Saya punya uangnya. Kenapa saya harus pergi meminjam?" Budi merendahkan suaranya. "Aku kan hanya memberi solusi. Ibu juga ada benarnya, kita masih ada cicilan rumah, biaya hidup. Tidak bisa diambil sekaligus sebanyak itu." Aku bertanya, "Kamu tahu kalau uang yang akan kuambil itu adalah tabungan pribadiku?" Budi menjawab, "Tapi kan kita sudah suami istri, harus dibicarakan dulu." Aku menyalakan ponselku untuk melihat jam. Sejak Adi menelepon hingga saat itu sudah hampir 40 menit. Aku tidak mau lagi menjelaskan.
Aku sudah selesai berdiskusi. Aku akan mengambil uang itu untuk menyelamatkan ibuku. Ibu Ratna menyela. Hebat sekali kamu ya, semua diputuskan sendiri, lalu buat apa punya suami? Aku menjawab, untuk menyelamatkan ibu saya tidak perlu izin dari siapapun. Ibu Ratna langsung berteriak, begini caramu bicara dengan ibu mertua? Aku berkata, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Beliau melangkah mendekat. Aku beritahu kamu ya, sekali kamu melangkahkan kaki ke rumah ini, kamu harus tahu caranya menjaga harta untuk suamimu. Perempuan yang satu kakinya di rumah suami dan satu kakinya di rumah orang tuanya, tidak akan ada rumah yang mau menampungnya. Aku menatapnya selama beberapa detik. Selama 7 tahun ini, ibu minum obat setiap bulan, siapa yang bayar? Wajah Ibu Ratna langsung menegang. Kamu sedang mengungkit-ungkit, ya? Tidak, saya bertanya. Uang rumah sakit ibu tahun lalu siapa yang bayar? Biaya perbaikan rumah siapa yang keluarkan? Uang belanja bulanan siapa yang transfer? Budi menyela. Sari, sudah. Jangan campur aduk masalah. Aku menoleh padanya. Benar, jangan campur aduk masalah. Waktu ibu kamu sakit, aku tidak pernah bertanya habis berapa. Waktu ibuku di UGD, kalian berdua berdiri di sini menanyaiku setiap rupiahnya. Ibu Ratna menunjuk wajahku. Karena kamu menantu di rumah ini, merawat ibu mertua itu kewajibanmu. Sedangkan ibumu, sudah ada anak laki-lakinya yang mengurus. Aku menjawab, Adi bekerja, gajinya tidak sampai sepersekian dari biaya rumah sakit. Beliau berkata, kalau begitu pinjam. Siapa saja yang bisa, pinjam. Jangan coba-coba menggerogoti isi rumah ini. Kalimat itu membuatku terdiam. Bukan karena aku terkejut, tetapi karena baru saat itulah aku mendengar dengan jelas bagaimana beliau memandang uang hasil kerjaku. Aku bertanya lagi. Ibu baru saja bilang uang hasil kerja saya adalah isi rumah ibu? Ibu Ratna menjawab, benar. Kalau kamu bawa pergi semua, besok kalau Budi butuh bagaimana? Aku menoleh ke Budi. Kamu dengar itu? Budi menghindari tatapanku. Ibu kan hanya khawatir soal keluarga. Aku tersenyum tipis. Keluarga yang mana? Dia menjawab, kamu jangan memelintir setiap kata seperti ini. Aku tidak memelintir. Aku bertanya dengan sangat jelas. Ibuku di UGD, aku punya uang, ibu kamu tidak mengizinkan aku mengambilnya. Kamu berpihak pada siapa? Budi terdiam beberapa detik. Lalu dia berkata, menurutku kita semua harus tenang. Aku menjawab, orang yang terbaring di UGD itu bukan ibumu, makanya kamu bisa tetap tenang. Wajah Budi berubah. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak menjawab. Aku hendak melewati Ibu Ratna, tetapi beliau menahan tasku. Aku menariknya kembali. Bu, lepaskan. Beliau berkata, hari ini kalau kamu berani membawa uang itu pergi, jangan salahkan aku nanti. Aku berkata, saya tidak butuh ibu bertanggung jawab. Saya hanya butuh ibu minggir. Saat kami berebut tas, ponselku jatuh ke lantai, layarnya menyala. Aplikasi M-Banking masih terbuka sejak aku memeriksa saldo di mobil. Aku membungkuk untuk mengambilnya, dan melihat serangkaian transaksi di rekening belanja bersama. 3 transaksi terakhir semuanya ditransfer ke orang yang sama. Penerimanya adalah Dewi, adik Budi. 1 kali 60 juta, 1 kali 80 juta, dan 1 kali 50 juta. Aku pikir aku salah lihat. Aku membuka riwayat transaksi. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, hampir 200 juta rupiah telah ditransfer. Aku menoleh ke Budi. Ini apa? Budi melihat layar ponsel dan wajahnya menegang. Dia berkata, itu nanti saja dibicarakan. Aku bertanya, aku tanya ini apa? Ibu Ratna melangkah maju. Uang untuk modal usaha adiknya, kenapa jadi heboh begini? Aku menatapnya. Hampir 200 juta? Ibu Ratna berkata, dia sedang kesulitan. Kakak adik saling membantu itu biasa. Aku bertanya, siapa yang memutuskan mengambil uang dari rekening ini? Budi menjawab, aku yang transfer. Aku bertanya lagi, kenapa tidak bilang padaku? Budi mulai kesal. Aku tadinya mau bilang nanti. Aku tertawa. Ibuku sedang di UGD, aku mau mengambil uang hasil tabunganku sendiri,
Kalian berdua menyuruhku harus berdiskusi dulu. Tapi adikmu butuh uang untuk usaha. Kamu mengambil hampir 200 juta tanpa perlu bertanya satu kata pun padaku? Budi berkata, uang itu nanti Dewi kembalikan. Aku bertanya, kapan? Dia tidak menjawab. Aku membuka laporan rekening lebih lanjut. Ada satu transfer yang lebih kecil untuk Ibu Ratna, lalu satu pembayaran cicilan ponsel, satu lagi tercatat sebagai setoran modal. Aku menatap Budi. Kalau yang ini? Budi merebut ponsel dari tanganku. Sudah cukup. Aku merebutnya kembali. Tidak, belum cukup. Ternyata bukan rumah ini yang perlu menyimpan uang untuk dana darurat, tapi uangku hanya boleh pergi kemana sesuai keinginan kalian berdua. Ibu Ratna berteriak, jangan terus-terusan bilang itu uangmu. Sekali dimasukkan ke rekening bersama, itu uang bersama. Aku langsung menjawab, kalau begitu, kenapa uang bersama ini hanya aku yang mengisi, tapi saat dipakai semua orang bisa memutuskan sendiri? Wajah Budi memerah. Kamu sedang meremehkanku karena aku belum punya pekerjaan, kan? Aku tidak pernah meremehkanmu karena menganggur. Aku meremehkan tindakanmu mengambil uang hasil kerjaku untuk diberikan kepada orang lain tanpa memberitahuku. Lalu hari ini kamu malah menyuruhku pergi meminjam uang untuk menyelamatkan ibuku sendiri. Budi melangkah mendekat. Jaga bicaramu. Aku menatapnya. Aku bicara dengan sangat baik. Jawab aku. Jika hari ini yang terbaring di UGD adalah ibumu, lalu aku berdiri menghalangi tangga tidak mengizinkanmu mengambil uang, dan menyuruhmu pergi meminjam, apa kamu akan terima? Budi tidak menjawab. Aku bertanya lagi, apa kamu akan terima? Ibu Ratna menyela, jangan samakan aku dengan ibumu. Kalimat itu membuatku menoleh padanya. Kenapa tidak boleh disamakan? Sama-sama ibu. Beliau berkata, aku ini ibu mertuamu. Aku menjawab, dan orang yang di rumah sakit itu adalah orang yang melahirkanku. Ibu Ratna berteriak, anak perempuan yang sudah menikah itu ibarat air yang sudah tumpah ke tanah. Kamu tidak mengerti, ya? Aku mengerti sekarang. Aku sangat mengerti. Aku menoleh ke Budi. Minggir. Dia menahan pergelangan tanganku. Kamu sedang emosi. Tetap di sini, kita selesaikan. Aku menyentakkan tanganku. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Budi mencengkeram lebih kuat. Aku bilang berhenti. Aku menatap tangannya. Lepaskan. Ibu Ratna di belakang berkata, dia itu suamimu. Kalau dia bicara, kamu harus dengar. Aku menepis tangan Budi. Tepat saat itu, Budi maju selangkah. Dia berkata, kamu makin lama makin keterlaluan. Aku menjawab, yang keterlaluan bukan aku. Ibuku menunggu setiap menitnya, sementara kamu menahanku di sini hanya karena takut kehilangan uang. Wajah Budi memerah padam. Dia berkata, jangan pikir karena kamu menghasilkan banyak uang, kamu bisa bicara seenaknya. Aku tidak berpikir begitu. Aku hanya mengatakan kebenaran yang tidak mau kalian dengar. 7 tahun ini, uang cicilan rumah ini sebagian besar dariku, biaya hidup dariku, mobil yang kamu pakai ada uangku, obat ibumu ada uangku, saat kamu berhenti kerja juga aku yang menanggung. Tapi hari ini aku perlu mengambil uangku sendiri untuk menyelamatkan ibuku, dan kalian sekeluarga memperlakukanku seperti pencuri. Ibu Ratna menjerit, diam kamu. Aku tidak diam. Untuk pertama kalinya aku tidak merendahkan suaraku. Aku melanjutkan, ibu selalu bilang Budi adalah kepala keluarga. Baiklah, jika dia kepala keluarga, mulai hari ini biarkan dia yang membayar cicilan rumah. Jika dia tulang punggung, biarkan dia yang mengurus uang makan, listrik, dan obat untuk ibu. Jangan hidup dari uangku sambil mengatakan, aku tidak punya hak atas uang hasil kerjaku sendiri. Budi menggeram, kamu bicara seolah-olah tanpa kamu, keluarga ini akan mati kelaparan. Aku menatap lurus ke arahnya. Kalau begitu, coba saja. Begitu kalimat itu selesai, Budi menamparku. Suara tamparan itu bergema sangat jelas di ruang tamu. Kepalaku tertoleh ke samping, jepit rambutku jatuh ke lantai. Beberapa detik kemudian, aku kembali menatapnya. Budi masih berdiri di sana. Tangannya belum sepenuhnya turun. Ibu Ratna sama sekali tidak mencegah, beliau bahkan berkata, biar dia sadar. Istri yang kurang ajar sama suami memang harus diberi pelajaran. Aku menyentuh pipiku. Tidak menangis.
Aku bertanya pada Budi. Kamu baru saja memukulku karena aku ingin menyelamatkan ibuku, kan? Budi terengah-engah. Siapa suruh kamu bicara menghina aku dan ibu? Aku mengangguk. Baiklah. Mulai detik ini, masalah antara aku dan kamu bukan lagi sekadar pertengkaran. Budi menatapku. Kamu mau mengancam, ya? Aku membungkuk mengambil jepit rambut, memegang ponsel, lalu berjalan lurus ke atas tangga. Ibu Ratna hendak menghalangi lagi. Aku menatapnya. Ibu coba tahan saya sekali lagi. Mungkin tatapanku saat itu berbeda dari biasanya, jadi beliau hanya diam. Aku naik ke kamar, membuka brankas, mengambil buku tabungan, KTP, dan map berisi dokumen bank. Budi mengikuti dan berdiri di ambang pintu. Kamu serius? Aku memasukkan dokumen ke dalam tas. Ibuku di UGD. Sudah berapa kali kamu menanyakan itu? Budi merendahkan suaranya, tadi aku kelepasan karena emosi, tapi kamu juga harus mengerti, keluarga kita masih banyak kebutuhan. Aku berbalik. Kamu baru saja mengambil hampir 200 juta untuk adikmu, sekarang kamu berdiri di sini bilang keluarga kita kekurangan uang? Budi berkata, itu untuk urusan bisnis Dewi. Aku menjawab, dan ini menyangkut nyawa ibuku. Coba kamu pikirkan sendiri, mana yang lebih penting? Budi terdiam. Aku turun. Ibu Ratna berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya masih dingin. Kalau kamu melangkah keluar dari pintu hari ini, jangan pernah kembali. Aku berhenti tepat di depan pintu. Aku berkata, baik, tapi ibu ingat kalimat ini. Mulai besok, uang saya juga tidak akan kembali lagi ke sini. Ibu Ratna tertawa mengejek. Kamu pikir rumah ini hidup darimu? Aku menatapnya. Kalau begitu bagus, mulai besok, silakan kalian hidup sendiri. Budi berteriak dari belakang, Sari, jangan berlebihan. Aku berbalik untuk terakhir kalinya. Yang berlebihan bukan aku. Ibuku di UGD. Kamu memukulku karena uang. Apalagi yang perlu dibicarakan? Aku membuka pintu dan keluar. Di belakangku, Ibu Ratna masih berteriak keras. Pergi ya pergi saja. Jangan beberapa hari lagi menangis-nangis minta kembali. Aku tidak menjawab. Aku masuk ke mobil, meletakkan tas dokumen di kursi penumpang, lalu menelepon Adi. Kamu di mana? Adi menjawab, di depan ruang tindakan. Dokter sudah mendesak, aku menyalakan mesin. Mbah segera sampai. Jarak dari rumah ke rumah sakit biasanya memakan waktu lebih dari 30 menit. Hari itu aku hanya ingat mengemudi dengan satu sisi pipi yang panas, ponsel terus bergetar di dudukannya, dan di dalam kepalaku hanya ada satu hal, harus sampai tepat waktu. Pihak bank menelepon untuk mengonfirmasi transaksi penarikan dana sebelum jatuh tempo. Aku menjawab setiap pertanyaan. Petugas mengatakan akan ada sebagian bunga yang hangus karena penutupan lebih awal. Aku bilang tidak apa-apa, aku butuh uangnya segera. Di persimpangan terakhir, Adi menelepon, suaranya bergetar. Mbak sudah sampai belum? Aku melihat gerbang rumah sakit sudah di depan mata. Mbak sudah lihat gerbangnya. Tolong tahan dokternya sebentar. Aku memarkir mobil, lalu berlari lurus ke kasir. Adi berdiri di sana dengan mata memerah. Dia melihat wajahku lalu bertanya, Mbak kenapa? Berikan dokumennya, kataku. Jangan tanya sekarang. Kami menyelesaikan prosedur. Petugas rumah sakit memeriksa transaksi lalu mencetak kwitansi. Kurang dari 10 menit kemudian, ibuku dipindahkan ke ruang tindakan. Sebelum pintu tertutup, aku hanya melihat wajahnya yang pucat di atas ranjang dorong. Adi berdiri di sampingku. Mbah, uangnya cukup? Aku berkata, cukup. Dia bertanya, Mas Budi datang? Aku menatap pintu di depanku. Tidak. Adi terdiam sejenak lalu bertanya, dia memukul Mbak, ya? Aku tidak menjawab. Ponsel bergetar, Budi menelepon. Aku mematikannya. Dia menelepon lagi. Aku tetap mematikannya. Setelah itu, ada pesan dari Ibu Ratna. Aku tidak membukanya. Aku hanya duduk di kursi plastik di depan koridor, meletakkan tas dokumen di pangkuanku. Di dalam tas itu ada surat-surat yang baru saja kubawa keluar dari rumah yang telah kubantu cicil selama 7 tahun. Di ponselku ada riwayat transfer hampir 200 juta yang Budi diam-diam kirimkan untuk adiknya. Di wajahku ada bekas telapak tangan suamiku. Dan di balik pintu itu,
ada ibuku yang nyawanya sedang diselamatkan oleh dokter. Baru saat itulah aku mengerti satu hal yang sangat sederhana. Pertengkaran hari ini tidak dimulai karena uang. Uang hanya menyingkapkan apa yang sudah lama terpendam di rumah itu. Mereka bisa menggunakan uang hasil kerjaku, bisa mengambilnya untuk membantu keluarga mereka, bisa membiarkanku membayar semua tagihan tanpa bertanya. Tetapi ketika aku perlu menggunakan uang itu untuk ibuku sendiri, aku justru harus meminta izin. Aku belum tahu apa yang akan terjadi pada ibuku di balik pintu ruang tindakan itu. Aku juga belum tahu di mana aku akan tidur malam itu. Tetapi ada satu hal yang sudah kukatakan sebelum melangkah keluar dari rumah itu, dan aku tahu aku akan melakukannya. Mulai besok, tidak akan ada sepeser pun uangku yang secara otomatis mengalir ke rumah itu lagi. Operasi berlangsung lebih dari 3 jam. Tapi bagiku, itu adalah waktu yang sangat panjang hingga setiap langkah kaki di koridor membuatku terkejut. Adi mondar-mandir di depan pintu, sementara aku duduk diam di kursi, kedua tangan menggenggam erat ponsel yang sudah dalam mode senyap. Hampir jam 10 malam, dokter keluar. Beliau melepas masker lalu berkata, kondisinya untuk sementara stabil. Ibuku telah melewati fase paling kritis tetapi masih perlu pemantauan ketat selama beberapa hari. Adi menghela napas lega dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Aku hanya berdiri di sana mendengarkan semua pesan dokter, menandatangani beberapa dokumen lagi, lalu mengikuti ranjang dorong ibuku ke ruang pemulihan. Saat itulah aku merasa kakiku lemas. Sepanjang sore aku berlari dari rumah ke rumah sakit, bertengkar, dipukul, menarik uang, mengurus administrasi, tetapi tidak sekalipun berani memikirkan kemungkinan terburuk. Sekarang, melihat ibu terbaring tenang di balik kaca, barulah aku berani bernapas. Adi duduk di sampingku dan bertanya pelan, "Mbah pulang istirahat saja. Aku bisa jaga di sini." Aku menggeleng. "Kamu pulang saja, ambil beberapa barang untuk ibu. Besok kembali lagi." Dia menatap bekas merah di pipiku sekali lagi tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Sebelum pergi, dia hanya berkata satu kalimat, "Kalau Mas Budi benar-benar memukul Mbak, masalah ini tidak bisa dibiarkan." Aku menjawab, "Sekarang ibu lebih penting." Adi mengangguk lalu pergi. Menjelang tengah malam, ponselku menyala. Budi menelepon. Aku membiarkan getarannya berakhir. Dia menelepon untuk kedua kalinya, aku masih tidak mengangkat. Baru pada panggilan ketiga aku menjawab. Kalimat pertamanya adalah, "Ibu kamu bagaimana?" Aku menjawab, "Sudah melewati masa kritis." Budi terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Syukurlah kalau begitu." Setelah itu, dia langsung beralih ke topik lain. "Besok kamu pulang, ya?" Ibu masih sangat marah. Aku duduk tegak. "Kamu meneleponku untuk membicarakan itu?" Budi berkata, "Aku hanya ingin semuanya kembali tenang. Hari ini semua orang emosi. Kamu bicara keras, ibu juga bicara keras, aku juga hilang kendali." Aku bertanya, "Kamu menyebut tamparan itu sebagai hilang kendali?" Budi menghela napas. "Aku sudah bilang, waktu itu aku emosi, tapi kamu juga harus melihat caramu bicara." Aku menatap melalui jendela kaca. Ibuku masih terbaring tak bergerak dengan infus di tangannya. Aku menjawab, "Kalau kamu hanya menelepon untuk membagi rata kesalahan pada semua orang, lebih baik tidak usah bicara." Budi langsung kesal. "Kamu ini selalu begitu, kalau bicara selalu melebih-lebihkan. Ibuku baru saja selesai dioperasi darurat. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat denganmu." Dia terdiam sejenak lalu bertanya, "Besok kamu sudah transfer uangnya?" Aku pikir aku salah dengar. "Uang apa?" Budi menjawab, "Cicilan rumah, lalu tagihan listrik, biaya hidup, beberapa hari lagi jatuh tempo." Aku berkata, "Tidak." Di seberang sana sunyi. Beberapa detik kemudian dia bertanya, "Kamu bilang apa?" Aku mengulangi, "Bulan ini aku tidak transfer." Budi merendahkan suaranya. "Jangan campurkan masalah hari ini dengan uang. Justru kamu dan ibumu yang mengubah segalanya menjadi soal uang sejak awal." Saat ibuku terbaring di UGD, kalian berdua berdiri menghalangi pintu hanya karena takut aku membawa uang pergi. Sekarang kamu menelepon untuk menanyakan uang rumah? Budi berkata, "Kamu sengaja mempersulit seluruh keluarga." Aku bertanya, "Sulit di mana? Kamu suamiku. Ibumu selalu bilang kamu kepala keluarga. Kalau begitu, kepala keluarga silakan bayar tagihannya sendiri."
Budi mulai meninggikan suaranya. Kamu tahu, aku sedang tidak punya pekerjaan tetap. Aku tahu. Aku sudah tahu selama bertahun-tahun. Justru karena aku tahu, makanya aku yang menanggungnya. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan menanggungnya lagi. Dia berkata, kamu mau menelantarkan ibuku? Aku menjawab langsung, ibumu punya anak laki-laki. Sama seperti ibumu hari ini bilang, ibuku punya anak laki-laki untuk mengurusnya. Budi terdiam. Aku melanjutkan. Kamu dengar sendiri kan? Kalimat itu terdengar familiar? Dia menjawab, kamu sedang balas dendam. Tidak, aku hanya mengembalikan tanggung jawab kepada orang yang seharusnya. Sebelum dia sempat bicara lagi, aku menutup telepon. Malam itu aku duduk di samping ruang pemulihan sampai menjelang pagi. Gaji dan komisi bulanku masuk ke rekening sekitar jam 6 pagi. Notifikasi saldo masuk muncul di ponsel. Seperti biasa, aku membuka aplikasi M-Banking, masuk ke menu transfer, lalu memilih rekening bersama. Selama 7 tahun, setiap awal bulan aku melakukan hal yang sama. Uang cicilan rumah, biaya hidup, uang untuk Ibu Ratna, uang untuk Budi, semuanya keluar dari sana. Jari-jariku berhenti di tombol konfirmasi. Beberapa detik kemudian, aku keluar dari menu itu. Aku masuk ke bagian manajemen kartu tambahan, memilih kartu atas nama Budi, lalu memblokirnya. Selanjutnya, aku mematikan semua perintah transfer terjadwal. Tidak ada perasaan puas, juga tidak ada niat untuk menguji siapapun. Aku hanya melakukan persis apa yang kukatakan di depan pintu rumah tadi. Mulai hari itu, tidak akan ada lagi uangku yang secara otomatis mengalir ke rumah itu. Siangnya, ibu sadar. Beliau membuka mata sangat pelan, menatapku sejenak lalu bertanya, kamu di sini sejak kapan? Aku menggenggam tangannya. Sejak kemarin. Ibu jangan banyak bicara. Dokter bilang harus istirahat. Beliau menatap wajahku lebih lama, lalu bertanya, pipimu kenapa? Aku memalingkan wajah, kena pintu mobil saja. Ibu tidak langsung bicara. Sesaat kemudian, beliau berkata, ibu yang melahirkanmu. Kenapa kamu bohong sama ibu? Aku terdiam. Beliau bertanya lagi, Budi memukulmu? Aku tidak menjawab. Ibu memejamkan mata beberapa detik, lalu berkata, ibu tidak akan bertanya lagi. Tapi jangan karena ibu, kamu terus-menerus menahan hal-hal yang tidak seharusnya kamu tahan. Aku berkata, ibu fokus saja pada kesehatan. Urusanku nanti saja. Beliau menggenggam tanganku lebih erat. Ibu hanya bilang satu hal. Menjadi istri bukan berarti harus rela dipukul. Aku tidak menjawab. Apa yang beliau katakan sudah sangat jelas, tidak perlu dianalisis lebih lanjut. Sore itu, Budi mengirim pesan terus-menerus. Awalnya menanyakan kapan aku pulang, kemudian menanyakan kenapa kartunya tidak bisa digunakan. Lalu disusul dengan foto tangkapan layar notifikasi pembayaran yang gagal. Aku tidak menjawab. Malamnya dia menelepon. Kamu memblokir kartuku? Aku berkata, iya. Budi bertanya, kenapa? Karena itu kartu tambahan dari rekeningku. Mulai sekarang, pengeluaranmu kamu urus sendiri. Budi membalas, selama ini kan baik-baik saja. Selama ini bukan berarti selamanya. Dia berkata, kamu berlebihan. Aku bertanya, waktu kamu mentransfer hampir 200 juta untuk Dewi, apa kamu berpikir kamu sedang berlebihan? Budi terdiam sejenak lalu berkata, aku sudah bilang itu uang untuk membantunya modal usaha. Uang siapa? Uang di rekening bersama. Rekening bersama yang hampir semua isinya berasal dariku. Tapi saat ditarik, kamu tidak perlu bilang. Budi membentak, kamu ungkit-ungkit itu terus. Karena aku baru tahu kurang dari sehari yang lalu. Kamu tidak punya hak menyuruhku lupa lebih cepat dari kecepatanmu menyembunyikannya. Budi terdiam. Aku terus memeriksa riwayat transaksi saat dia tidak bicara. Semakin kulihat, semakin banyak pengeluaran aneh. Cicilan ponsel baru, transfer untuk Ibu Ratna, sebuah catatan setoran modal, beberapa pembayaran pinjaman konsumtif yang aku tidak pernah tahu Budi memilikinya. Totalnya tidak berhenti di hampir 200 juta. Aku mengambil tangkapan layar setiap transaksi lalu mengirimkannya padanya. Aku bertanya, jelaskan. Budi langsung menelepon kembali. Kamu mengorek-ngorek apa sih? Aku sedang melihat uangku pergi kemana. Suami istri kok saling curiga setiap pengeluaran.
mau hidup bagaimana? Kalau begitu, mengambil uang bersama tanpa bilang, itu hidup cara apa? Budi menjawab, semua pengeluaran itu ada alasannya. Alasan apa? Coba jelaskan. Dia terdiam sejenak lalu mulai bercerita. Uang ponsel karena yang lama rusak. Pinjaman konsumtif untuk membayar sebagian utang yang dulu dia pinjam dari teman. Setoran modal untuk usaha bersama seorang kenalan. Uang yang diberikan ke ibu karena ibu butuh. Aku bertanya, lalu yang hampir 200 juta untuk Dewi? Budi menjawab, kamu sudah tahu. Masih tanya apa lagi? Aku hanya ingin tahu, dari semua pengeluaran ini, adakah satu saja yang pernah kamu bicarakan denganku sebelum mengambil uangnya? Dia tidak menjawab. Aku bertanya lagi. Tidak ada, kan? Budi berteriak. Aku ini suamimu. Aku butuh apa masa harus minta izin? Kalau itu uang hasil kerjamu, tidak perlu. Tapi kalau itu uang dari rekening yang sebagian besar aku yang mengisi, setidaknya kamu harus bicara. Apalagi kemarin pagi kamu sendiri yang melarangku mengambil uangku sendiri untuk menyelamatkan ibuku. Budi mulai kehilangan kesabaran. Jangan samakan dua masalah itu. Justru karena dua masalah itu diletakkan berdampingan, aku jadi melihat dengan jelas. Uang untuk keluargamu, kamu putuskan sendiri. Uang untuk ibuku, aku harus minta izin. Budi tidak bisa berkata-kata lagi. Beberapa menit kemudian, Ibu Ratna menelepon dari nomornya. Begitu aku angkat, beliau langsung berkata, kamu benar-benar memblokir kartu Budi? Aku menjawab, benar. Beliau berkata, kamu mau mempermalukan suamimu sendiri? Ya, saya hanya berhenti membayari pengeluarannya. Laki-laki di rumah kalau tidak punya uang di dompet, mau ditaruh di mana mukanya? Aku bertanya, jadi uang itu harus dari hasil kerja saya untuk menjaga muka dia? Ibu Ratna membentak, kamu jadi istri kok perhitungan sekali. Saya tidak pernah perhitungan selama 7 tahun, makanya semua orang terbiasa sampai menganggapnya sebagai hal yang wajar. Dia sedang menganggur. Istri menafkahi suami apa salahnya? Tidak salah. Tapi menafkahi suami saat dia kesulitan itu berbeda dengan menafkahi seorang pria dewasa yang tidak mau bertanggung jawab. Ibu Ratna berteriak, kamu bilang siapa yang tidak bertanggung jawab? Kalau ibu pikir Budi bertanggung jawab, bulan ini biarkan dia yang membayar cicilan rumah, listrik, uang makan, dan obat ibu. Suara Ibu Ratna menegang. Jangan bawa-bawa aku, saya tidak membawa-bawa. Saya hanya mengembalikan tugas yang semestinya kepada putra ibu. Beliau terdiam beberapa detik lalu berkata, kamu sedang balas dendam. Ibu boleh berpikir apa saja, saya harus merawat ibu saya. Aku menutup telepon. 3 hari kemudian, kondisi ibu lebih stabil, dokter mengizinkan pindah ke ruang perawatan biasa. Adi bisa menggantikanku berjaga beberapa jam, jadi aku memutuskan pulang untuk mengambil pakaian, laptop, dan beberapa dokumen pekerjaan. Aku tidak memberitahu sebelumnya. Hampir jam 5 sore, aku membuka gerbang dan masuk. Rumah itu baru kutinggalkan beberapa hari tetapi sudah terlihat berbeda. Di atas meja ada beberapa kotak makanan pesan antar yang belum dibersihkan. Wastafel penuh piring kotor. Pakaian dijemur campur aduk di halaman belakang. Sebuah kantong sampah diletakkan di samping pintu dapur, belum dibuang. Bukan masalah besar. Hanya hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah terlihat oleh semua orang karena ada yang mengerjakannya. Ibu Ratna sedang duduk di ruang tamu. Melihatku, beliau bertanya, tahu jalan pulang juga kamu? Aku menjawab, saya mau ambil barang lalu pergi. Pergi kemana? Rumah sakit. Beliau mendengus dingin, ibumu kan sudah sehat. Aku berhenti. Baru melewati masa kritis beberapa hari, belum sehat. Lalu rumah ini siapa yang urus? Aku melihat sekeliling. Siapa yang tinggal di sini, dialah yang mengurus. Ibu Ratna langsung naik pitam. Bisa tidak kamu bicara yang sopan? Aku tidak menjawab. Aku naik ke kamar. Budi sedang duduk di tempat tidur dengan laptop terbuka di depannya. Melihatku, dia berdiri. Kamu pulang? Aku membuka lemari mengambil pakaian. Dia bertanya. Kamu mau di rumah sakit sampai kapan? Sampai ibu benar-benar pulih. Budi menghela napas. Aku sudah melamar ke beberapa tempat, tapi bulan ini uang cicilan rumah kurang. Kamu transfer dulu, nanti kalau aku sudah kerja aku ganti. Aku tetap membereskan barang. Tidak.
Dia mendekat. Kenapa harus sekeras ini? Aku berbalik. Karena kalau aku terus membayarnya, semuanya akan kembali seperti semula. Kamu janji akan bekerja, lalu aku yang bayar. Kamu bilang akan berubah, lalu tetap aku yang bayar. Pada akhirnya, yang harus berubah tidak pernah kamu. Budi mengerutkan kening. Aku sedang berusaha. Kalau begitu teruslah berusaha. Aku tidak menghalangi. Lalu rumah ini, kamu urus bagian yang menjadi tanggung jawabmu. Budi berkata, kamu juga tinggal di sini 7 tahun. Aku menatapnya. Benar. Dan aku sudah membayar bagianku, bahkan lebih. Aku menarik laci, mengeluarkan map berisi dokumen yang sudah kusiapkan sebelumnya. Aku tidak berniat mengeluarkannya hari itu, tapi mendengar kalimatnya, aku berubah pikiran. Aku meletakkannya di atas meja. Ini bukti pembayaran uang muka rumah, ini bukti transfer cicilan. Ini biaya renovasi dapur, perbaikan atap, penggantian AC. Ini uang mukaku saat membeli mobil. Ini biaya rumah sakit ibumu tahun lalu. Ini polis-polis asuransi. Budi melihat tumpukan kertas itu dan terdiam. Aku melanjutkan. Aku tidak menunjukkan ini untuk menagihmu. Aku menunjukkannya agar kamu berhenti bicara seolah-olah aku tidak pernah bertanggung jawab atas rumah ini. Budi membolak-balik kertas. Dia bertanya, sejak kapan kamu menyimpan semua ini? Sejak membayarnya. Pekerjaanku membuatku terbiasa menyimpan bukti transaksi. Ibu Ratna mendengar suara kami dan masuk dari luar. Beliau melihat meja lalu bertanya, pamer apa ini? Budi tidak menjawab. Aku memberikan beberapa lembar kertas padanya. Ibu lihat saja. Hal-hal yang selalu ibu katakan Budi yang membiayai, sebagian besar uangnya dari rekening saya. Ibu Ratna melihatnya sejenak lalu melemparkannya ke meja. Lalu kenapa? Kamu mau mengungkit-ungkit kebaikan? Tidak. Saya sedang memastikan satu hal. Mulai sekarang, saya tidak akan membayari lagi. Beliau langsung bertanya, bulan ini uang rumah dari mana? Aku menatap Budi. Ibu tanya dia. Beliau langsung berkata, kamu kan tahu dia baru cari kerja. Saya juga tahu. Tapi itu urusan seorang pria dewasa. Kamu menelantarkan suami saat dia kesulitan, dan masih bisa bicara tentang moral? Saat dia kesulitan 1-2 tahun, saya sudah menanggungnya. Tapi kalau kesulitan itu berlanjut dari tahun ke tahun karena dia terus-menerus berhenti kerja, itu bukan lagi kesulitan sementara. Ibu Ratna melotot. Kamu sedang menghina anakku tidak berguna. Saya tidak perlu menghina. Saya hanya berhenti melakukan tugasnya. Budi menyela. Sudah cukup bicaramu? Aku menatapnya. Belum. Kartu tambahanmu sudah kublokir. Rekening bersama, mulai sekarang gajiku tidak akan masuk ke sana lagi. Keperluan ibu, kamu yang atur. Cicilan rumah, kamu yang bayar. Mobil yang kamu pakai, kamu yang rawat. Apapun yang menjadi bagian dari hidupmu, kamu tanggung sendiri. Budi bertanya, kalau begitu apa kamu masih menganggap ini keluarga? Keluarga bukanlah tempat di mana satu orang membayar semuanya, dan sisanya menganggap itu sebagai kewajiban. Ibu Ratna berkata, bicara seenaknya saja kamu. Kalau begitu pergi saja sekalian. Aku mengangguk. Saya memang sedang mau pergi. Beliau tidak menyangka aku akan menjawab secepat itu dan hanya terdiam. Aku menutup koper, mengambil laptop, lalu turun. Budi mengikuti sampai di tengah tangga. Dia berkata, kamu benar-benar mau sekeras ini? Aku tidak berhenti. Dia melanjutkan. Kamu potong semua uang seperti ini, ibuku bagaimana? Aku berbalik. Kamu baru saja menanyakan pertanyaan yang tepat. Ibuku bagaimana adalah tanggung jawab yang harus kamu pikirkan. Selama 7 tahun ini kamu tidak perlu memikirkannya, karena ada aku yang memikirkannya untukmu. Sekarang giliranmu. Budi menatapku sangat lama lalu berkata, kamu sudah berubah. Aku menjawab, tidak. Aku hanya berhenti melakukan satu hal yang seharusnya sudah kuhentikan sejak lama. Ibu Ratna berdiri di ruang tamu bawah, suaranya masih ketus. Kalau kamu keluar dari pintu itu, jangan harap bisa kembali seolah tidak ada apa-apa. Aku menarik koper sampai ke pintu. Saya tidak berharap. Lalu aku pergi. Malam itu Budi menelepon 2 kali lagi, tapi aku tidak menjawab. Keesokan paginya dia mengirim pesan singkat. Bank akan segera mendebet cicilan, saldo tidak cukup.
Aku membacanya lalu mengunci layar. Siangnya, Ibu Ratna mengirim pesan. Bulan ini obat ibu siapa yang beli? Aku tidak langsung menjawab. Beberapa menit kemudian, aku menulis, tanya Budi. Aku mengirimnya lalu menyimpan ponsel. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, pertanyaan-pertanyaan tentang uang rumah, obat, listrik, dan makan tidak lagi langsung ditujukan kepadaku. Pertanyaan-pertanyaan itu kembali ke tempat yang seharusnya sejak awal. Aku tidak tahu bagaimana Budi akan mengatasinya. Aku juga tidak tahu bagaimana reaksi Ibu Ratna ketika tagihan-tagihan terus berdatangan. Tapi aku tahu satu hal, tindakanku berhenti memberi uang tidak akan membuat rumah itu runtuh seketika. Itu hanya akan membuat orang-orang di dalamnya untuk pertama kalinya harus melihat dengan jelas bahwa kehidupan mereka selama ini ditopang oleh kerja keras siapa. Lebih dari seminggu setelah aku membawa barang-barangku keluar dari rumah itu, panggilan telepon dari Budi mulai berubah drastis. Awalnya dia menelepon untuk menyalahkanku karena keras kepala. Kemudian beralih menjadi bertanya apakah aku bisa membayarkan satu tagihan terlebih dahulu, dan akhirnya menjadi panggilan-panggilan di pagi buta dan larut malam hanya untuk mengatakan bahwa pihak bank terus mendesak. Aku tidak memblokir nomornya, tetapi juga tidak lagi langsung menjawab seperti dulu. Pagi itu, aku sedang mengantar ibu untuk kontrol ketika Budi menelepon 3 kali berturut-turut. Baru pada panggilan keempat aku mengangkatnya. Dia bicara sangat cepat. Sari, hari ini bank menelepon lagi. Mereka bilang pembayaran sudah terlambat. Aku menjawab, kalau begitu, kamu urus saja dengan mereka. Budi berkata, aku sudah coba. Tapi aku belum dapat uang yang cukup. Lalu kamu mau bicara apa denganku? Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, bisa bantu bayarkan bulan ini dulu? Nanti kalau aku sudah dapat kerja, aku ganti. Aku melihat ibuku yang duduk beberapa kursi dariku di koridor rumah sakit, lalu berkata, dulu kamu juga bilang transfer dulu, sekarang juga transfer dulu. Kalau aku teruskan, tidak akan pernah ada saat di mana kamu benar-benar harus bertanggung jawab sendiri. Budi membentak, kamu bicara gampang sekali. Aku sedang tidak punya penghasilan tetap, bagaimana bisa dapat uang sebanyak itu? Aku menjawab, itulah pertanyaan yang harus kamu jawab sendiri. Rumah itu kan kamu juga pernah tinggal di sana. Benar. Dan aku sudah membayar bagianku selama bertahun-tahun. Budi terdiam sejenak lalu merendahkan suaranya. Apa kamu harus sekeras ini? Kalau aku melunak hanya karena kamu sedang kesulitan, semuanya akan kembali seperti semula. Kamu akan terus menungguku untuk menyelesaikan masalah. Aku tidak mau lagi. Budi menghela napas berat lalu mematikan telepon lebih dulu. Sore harinya, Adi mampir ke apartemenku membawa makanan. Dia bilang tetangga lama baru saja menelepon ibuku, bercerita bahwa Ibu Ratna dan Budi bertengkar hebat. Aku bertanya, soal apa? Adi bilang Ibu Ratna menyalahkan Budi karena tidak bisa mempertahankan istri, sementara Budi mengatakan ibunya lah yang mengusirku dari rumah. Mendengar itu, aku hanya berkata, urusan mereka. Biar mereka selesaikan sendiri. Adi menatapku lalu berkata, Mbak benar-benar berubah. Aku menjawab, aku tidak berubah. Aku hanya tidak lagi lari memadamkan api setiap kali di sana terbakar. Beberapa hari kemudian, pihak bank meneleponku langsung. Petugas itu mengatakan karena sebelumnya aku yang sering melakukan pembayaran, mereka ingin mengonfirmasi status saat ini. Aku menjelaskan dengan sangat jelas, mulai saat ini, mohon berurusan langsung dengan pihak yang namanya tercantum dalam kewajiban pembayaran. Saya tidak akan membayarkan lagi, petugas itu mengonfirmasi kembali lalu mengakhiri panggilan. Kurang dari 10 menit kemudian, Budi menelepon. Dia langsung bertanya, bank baru saja meneleponmu, kan? Iya, kamu bilang apa pada mereka? Aku mengatakan yang sebenarnya. Mulai sekarang, kamu yang berurusan dengan bank. Budi berkata, tindakanmu itu sama saja dengan menyudutkanku. Aku bertanya, apa aku menandatangani pinjaman atas namamu? Dia menjawab, tidak. Kalau begitu, bagaimana caraku menyudutkanmu? Aku hanya berhenti berdiri di depanmu untuk menahan semua tagihan. Budi tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa hari berikutnya, aku mendengar dari kenalan bahwa Budi mulai aktif mencari pekerjaan di mana-mana. Dulu, dia biasanya hanya memilih tempat yang sesuai dengan keahliannya, dengan gaji yang diinginkan,
dan posisi yang menurutnya pantas. Kali ini, dia melamar pekerjaan bahkan untuk posisi yang lebih rendah dari yang pernah dia miliki. Ibu Ratna juga mulai mengurangi pengeluaran. Alat pembersih udara yang rencananya akan dibeli dibatalkan, acara kumpul-kumpul dengan teman-temannya juga berkurang. Dewi, adiknya, tidak lagi sering diundang makan di akhir pekan seperti dulu. Mendengar semua itu, aku tidak merasa senang ataupun kasihan. Aku hanya melihat satu hal yang sangat jelas. Pengeluaran yang dulu disebut biasa, ternyata hanya biasa ketika ada seseorang yang rutin mengeluarkan uang. Ketika orang itu berhenti, semua orang baru mulai membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Hampir 2 minggu kemudian, Budi mengirim pesan, "Aku perlu bertemu denganmu soal bank, bukan untuk minta uang." Aku berpikir sejenak lalu setuju bertemu di sebuah kafe dekat rumah sakit, di mana aku bisa segera kembali jika ibu membutuhkanku. Budi datang lebih dulu. Di atas meja di depannya ada sebuah map tebal. Begitu aku duduk, dia langsung mendorongnya ke arahku. Dia berkata, "Bank memberiku opsi restrukturisasi cicilan, tapi mereka butuh dokumen tambahan untuk membuktikan pendapatan keluarga. Kamu hanya perlu mengonfirmasi bagian pendapatanmu selama ini dan tanda tangan di sini." Aku tidak mengambil pulpen. Aku membaca setiap halaman. Di dalam dokumen itu ada bagian konfirmasi sumber dana yang pernah digunakan untuk membayar cicilan, ada informasi tentang penghasilanku, dan beberapa poin terkait kemampuan finansial keluarga. Aku meletakkan map itu dan bertanya, "Kalau aku tanda tangan, lalu bagaimana?" Budi menjawab, "Mereka akan lebih mudah mempertimbangkannya. Aku akan punya waktu lebih untuk mencari jalan keluar. Lalu, siapa yang bayar?" "Aku." "Pendapatanmu sekarang dari mana?" Budi sedikit terdiam. "Aku sedang wawancara di beberapa tempat." "Artinya belum ada." Dia mengerutkan kening. "Aku punya kemampuan untuk bekerja, hanya belum pasti. Bank tidak memberikan pinjaman berdasarkan kemampuan yang ada di kepalamu." Mereka melihat dokumen. "Sekarang kamu mau menggunakan pendapatanku agar mereka percaya bahwa keluarga ini masih punya sumber pembayaran yang stabil." Budi berkata, "Jangan bicara seolah-olah aku memanipulasimu. Aku tidak perlu melabeli. Aku hanya membaca apa yang sedang terjadi. Kalau rumah ini disita, kamu juga rugi." Aku bertanya, "Kamu mau mempertahankan rumah ini karena ini aset keluarga? Atau karena kamu tidak mau mengakui bahwa kamu tidak sanggup menanggungnya?" Budi menatapku sangat lama. Sesaat kemudian dia berkata, "Keduanya." Aku mengangguk. "Setidaknya kali ini kamu jujur." Dia menarik map itu lebih dekat ke arahku, suaranya lebih pelan. "Tolong tanda tangan kali ini saja. Setelah ini, aku akan tanggung sendiri." Aku menjawab, "Selama 7 tahun ini, sudah sering sekali kamu bilang, kali ini saja. Pertama saat kamu berhenti kerja, lalu saat kamu kekurangan uang untuk kartu kredit, sampai saat kamu menyetor modal dengan teman. Setiap kali, aku selalu berpikir aku hanya perlu membantumu melewati satu fase sulit. Akhirnya, seluruh pernikahan ini menjadi satu fase panjang di mana aku harus terus menopangmu." Budi menunduk. Dia berkata, "Aku tahu aku salah. Tahu salah tidak membuat dokumen bank hilang dengan sendirinya. Lalu kamu mau aku bagaimana? Bekerja, negosiasi sendiri, jual barang yang tidak perlu, kurangi pengeluaran. Lakukan apapun yang harus dilakukan orang dewasa ketika tidak mampu membayar. Tapi jangan lagi menggunakan nama dan pendapatanku untuk mengulur waktu." Budi menjadi kesal. "Bicara memang gampang. Kamu punya uang, jadi kamu bisa melihat dari luar." Aku menjawab, "Aku punya uang karena aku bekerja." Perbedaannya di situ. Kalimat itu membuatnya terdiam. Kami duduk tak lebih dari 10 menit. Aku berdiri. Budi memanggil, "Kamu benar-benar tidak mau tanda tangan?" Aku berbalik, "Tidak, kamu sama sekali tidak memikirkanku lagi, aku sedang memikirkanmu. Kalau kali ini aku menyelamatkanmu lagi, kamu tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya hidup saat tidak ada seorang pun yang menyelamatkanmu." Aku meninggalkan kafe. Malam itu, Ibu Ratna menelepon. Beliau tidak langsung membentak seperti biasanya, suaranya lebih rendah. Beliau bertanya, "Tadi sore kamu bertemu Budi, kan?" Aku menjawab, "Benar, dia pulang tidak makan, hanya mengurung diri di kamar."
Ibu menelepon saya untuk membicarakan itu? Akhir pekan ini kamu pulang sebentar. Kita bicara baik-baik, saya tidak akan pulang ke sana. Kalau perlu bicara, kita bertemu di luar. Beliau terdiam sejenak, lalu setuju. 2 hari kemudian, kami bertemu lagi di kafe yang sama. Ibu Ratna datang bersama Budi. Beliau mengenakan pakaian yang lebih sederhana dari biasanya, duduk, lalu langsung berkata, masalah suami istri itu selesaikan di dalam rumah. Kalau kamu begini, semua orang jadi lelah. Aku menjawab, waktu ibu saya di UGD, saya juga ingin menyelesaikan masalah di dalam rumah. Tapi saat itu, ibu berdiri menghalangi pintu, tidak mengizinkan saya pergi. Ibu Ratna mengerutkan wajah. Itu kan masalah lama, kenapa diungkit terus? Bagi ibu itu masalah lama. Bagi saya, itu adalah hari di mana suami saya memukul saya, dan ibu kandung saya, hampir tidak tertolong tepat waktu. Waktu itu ibu sedang emosi. Ibu emosi, jadi ibu bilang nasib orang sudah ada yang mengatur? Ibu emosi, jadi ibu melarang saya membawa uang hasil kerja saya untuk menyelamatkan ibu saya? Ibu emosi. Jadi saat Budi memukul saya, ibu malah bilang pukulan itu benar? Ibu mau saya menganggap semua itu hanya karena emosi sesaat? Ibu Ratna menoleh ke Budi lalu berkata, dia kan sudah tahu dia salah. Aku bertanya, salah di mana? Budi angkat bicara. Aku salah karena memukulmu, salah karena tidak membelamu, salah karena membiarkan ibu terlalu ikut campur. Aku menatapnya. Lalu soal uang? Budi menjawab, aku juga salah. Kamu salah karena mengambil uang tanpa bilang? Atau salah karena baru merasa kesulitan saat tidak ada aku? Budi sedikit tertegun, lalu berkata, keduanya. Ibu Ratna langsung menyela. Kamu bertanya seolah-olah memaksa dia mengakui semua kesalahan. Saya tidak memaksa. Saya hanya ingin semuanya dikatakan dengan jujur. Kamu juga bukannya tidak punya salah. Kamu bicara kasar, membuat suamimu kehilangan muka, memotong semua uang saat dia sedang menganggur. Aku menatapnya. Saya memotong uang setelah tahu uang di rekening bersama seenaknya diberikan kepada orang lain, dan setelah saya dipukul karena ingin menyelamatkan ibu saya. Kalau ibu masih merasa kedua hal itu sebanding, maka kita tidak punya apa-apa lagi untuk didiskusikan. Ibu Ratna memukul meja, suaranya mulai meninggi. Kamu mau apa? Aku berkata, saya mau mengakhirinya. Budi mengangkat kepalanya. Aku membuka tas, mengeluarkan map yang sudah kusiapkan sebelumnya, dan meletakkannya di hadapannya. Surat gugatan cerai. Budi menatap map itu sangat lama, lalu bertanya, kamu serius? Aku menjawab, serius. Ibu Ratna terkejut beberapa detik, lalu berkata, hanya karena satu tamparan, kamu minta cerai? Aku menatapnya. Bukan karena satu tamparan. Tamparan itu hanya membuatku berhenti membohongi diri sendiri. Sebelum itu, sudah terlalu banyak masalah. Budi mengambil map itu, tangannya mengepal. Dia bertanya, kamu sudah tidak punya perasaan lagi? Perasaan itu bukan saklar yang bisa dinyalakan dan dimatikan sesuka hati. Tapi aku tidak mau lagi hidup dengan cara yang lama. Kalau aku berubah, bagaimana? Kamu seharusnya berubah untuk hidupmu sendiri, bukan untuk ditukar dengan kepulanganku. Ibu Ratna berkata, kalau cerai, nanti ditertawakan orang. Aku bertanya, waktu saya dipukul di depan ibu, apa ibu memikirkan orang akan tertawa? Beliau tidak menjawab. Aku melanjutkan, waktu ibu saya di UGD, apa ibu memikirkan apa kata orang tentang seorang menantu yang dilarang menyelamatkan ibu kandungnya? Ibu Ratna memalingkan wajah. Budi berkata, beri aku waktu 3 bulan. Aku bertanya, untuk apa? Aku akan bekerja, membayar semuanya sendiri, menyelesaikan semua masalah. Kalau setelah 3 bulan kamu masih mau cerai, aku akan tanda tangan. Urusanmu bekerja dan urusanku bercerai adalah 2 hal yang berbeda. Kamu tidak perlu tampil untukku. Aku tidak tampil. Aku mau membuktikan aku bisa. Kalau begitu, buktikan saja. Tapi aku tetap akan mengajukan gugatan. Ibu Ratna langsung berkata, kamu benar-benar tidak punya hati. Aku menatapnya. Kalau saya tidak punya hati, dulu saya tidak akan membiayai pengobatan ibu, tidak akan menafkahi seisi rumah saat Budi menganggur,
tidak akan membayar semua tagihan selama bertahun-tahun. Saya hanya berhenti ketika kebaikan saya dianggap sebagai kewajiban. Hari itu kami pulang tanpa ada yang bicara lagi. 3 hari kemudian, aku mengajukan gugatan. Budi tidak mencariku ke rumah. Dia hanya mengirim pesan, aku sudah terima surat panggilannya. Aku tidak menjawab. Sekitar seminggu kemudian, Adi bilang ada kenalan yang melihat Budi bekerja di sebuah perusahaan distribusi barang konsumsi. Gajinya tidak tinggi, tapi pekerjaannya stabil. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Lalu suatu sore, Budi menelepon. Dia bilang dia sudah mulai bekerja. Aku menjawab, bagus. Dia berkata, pagi berangkat, malam baru pulang. Lebih lelah dari yang kukira. Nanti juga terbiasa. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, gaji bulan pertama hampir habis untuk cicilan rumah dan beberapa utang. Aku menjawab, begitulah cara hidup bekerja. Dia tertawa tipis. Sekarang aku baru mengerti kenapa dulu kamu sering sekali memeriksa setiap tagihan. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, aku sudah jual ponsel baru yang kubeli, membatalkan beberapa layanan yang tidak perlu. Ibu juga mengurangi pengeluaran. Aku berkata, itu bagus. Budi bertanya, kamu tidak merasakan apa-apa. Aku mengerti maksudnya. Aku berkata, aku melihatmu sedang melakukan apa yang seharusnya sudah kamu lakukan sejak lama. Dia tidak bicara lagi. Sebulan kemudian, Ibu Ratna meneleponku. Beliau bilang Budi bekerja terus-menerus, kadang demam pun tetap berangkat. Aku menjawab, kalau sakit, suruh dia istirahat dan berobat. Beliau berkata, dulu dia tidak sesusah ini. Aku bertanya, karena dulu ada orang lain yang susah untuknya? Beliau terdiam. Untuk pertama kalinya, beliau tidak membantah kalimat itu. 2 bulan berlalu. Budi tidak lagi menelepon meminta uang, juga tidak memintaku menandatangani dokumen bank lagi. Melalui pengacara dan komunikasi resmi, kami mulai menyepakati masalah terkait aset dan kewajiban yang tersisa. Ada beberapa pos yang perlu dicocokkan buktinya, ada hal-hal yang harus dinegosiasikan ulang. Aku meminta semuanya dicatat secara tertulis, tidak ada kesepakatan lisan. Budi setuju, sikapnya juga berbeda. Dia tidak lagi berkata, kamu bayar dulu, nanti kita hitung. Tidak lagi berkata, uang keluarga, siapa saja boleh pakai. Setiap kali ada pos yang perlu diselesaikan, dia bertanya secara spesifik bagian mana yang menjadi tanggung jawabnya. 3 bulan kemudian, kami menjalani sesi mediasi. Pagi itu aku datang lebih awal dari jadwal. Budi datang belakangan. Dia lebih kurus dari sebelumnya, kulitnya lebih gelap. Kemejanya tidak baru lagi, tapi disetrika sangat rapi. Kami duduk berhadapan. Petugas mediator bertanya apakah kedua belah pihak masih memiliki kemungkinan untuk rujuk. Budi menatapku sejenak lalu berkata, saya masih ingin mempertahankan pernikahan ini. Petugas itu menoleh ke arahku. Aku menjawab, saya tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan. Budi menunduk. Petugas bertanya, apakah ada konflik yang masih bisa diselesaikan? Aku berkata, masalah finansial bisa disepakati, aset bisa dibagi, kewajiban bisa ditentukan secara tertulis. Tetapi keputusan saya untuk mengakhiri pernikahan ini tidak akan berubah. Setelah selesai, kami keluar ke koridor. Budi memanggilku. Dia berkata, sudah 3 bulan aku tidak pernah absen kerja. Aku menjawab, aku tahu. Aku bisa membayar semua tagihan sendiri, meskipun masih pas-pasan. Aku mengangguk. Seperti itu pun masih belum cukup, aku menatapnya. Aku sudah bilang dari awal, kamu berubah itu hal yang baik, tapi bukan untuk kutukar dengan kepulanganku. Budi menggigit bibir. Dia berkata, aku benar-benar sadar aku salah. Aku percaya kamu lebih sadar dari sebelumnya. Tapi sadar terlambat bukan berarti semuanya bisa kembali. Kamu masih marah padaku? Tidak sebanyak dulu. Lalu kenapa tetap bercerai? Karena tidak marah dan ingin kembali adalah 2 hal yang berbeda. Aku tidak perlu membencimu untuk bisa pergi. Budi terdiam. Aku melanjutkan, kalau aku kembali hanya karena kamu sudah bekerja selama 3 bulan, kita berdua akan hidup dalam ketakutan bahwa suatu hari nanti semuanya akan kembali seperti semula. Aku tidak mau setiap pagi mengecek, apakah kamu berangkat kerja atau tidak. Tidak mau melihat setiap tagihan lalu bertanya-tanya apakah bulan ini kamu sanggup atau tidak.
Itu bukan pernikahan yang kuinginkan. Budi mengangguk pelan. Dia berkata, aku mengerti. Itu adalah pertama kalinya dia mengucapkan dua kata itu tanpa aku merasa perlu berdebat lagi. Prosedur selanjutnya diselesaikan secara bertahap. Tidak ada adegan berlutut memohon, tidak ada Ibu Ratna yang pingsan atau keributan keluarga. Semuanya berjalan seperti banyak pernikahan lain yang telah sampai di ujung jalan. Surat-surat ditandatangani, aset dihitung, kewajiban dipisahkan. Masing-masing menerima bagian tanggung jawabnya. Pada hari putusan akhir berkekuatan hukum, aku memegang map dokumen dan berjalan keluar. Budi berjalan di belakang. Sampai di anak tangga, dia memanggil namaku. Aku berbalik. Dia berkata, aku akan terus bekerja. Aku menjawab, kamu memang seharusnya begitu, bukan supaya kamu kembali. Kalau begitu lebih baik lagi. Dia menatapku lalu berkata, mungkin selama ini aku belum pernah benar-benar hidup dengan hasil kerjaku sendiri. Aku menjawab, memulai sekarang belum terlambat. Kami tidak berjabat tangan, juga tidak berpelukan. Aku berbalik pergi. Dalam perjalanan pulang, ibu menelepon. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kamu tidak apa-apa? Aku menjawab, aku baik-baik saja. Kali ini aku tidak mengatakannya untuk menenangkan beliau. Aku benar-benar baik-baik saja. Karena hal yang paling menakutkan bukanlah sebuah pernikahan yang berakhir. Yang lebih menakutkan adalah tahu bahwa pernikahan itu sudah salah sejak lama, tetapi terus menjalaninya seolah tidak ada pilihan lain. Budi akhirnya harus membayar tagihannya sendiri, bekerja sendiri, menanggung sendiri konsekuensi dari keputusan-keputusannya di masa lalu. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tidak lagi harus berdiri di antara seorang pria dan tanggung jawabnya sendiri. Setelah proses perceraian selesai, hidupku tidak langsung menjadi lebih mudah. Aku masih harus bekerja setiap hari, masih harus mengantar ibu kontrol sesuai jadwal, masih harus menghitung biaya sewa apartemen, obat-obatan, kebutuhan sehari-hari, dan pengeluaran tak terduga yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan karena pikiranku selalu tersedot ke rumah lama. Perbedaan terbesarnya adalah, sejak saat itu, setiap rupiah yang kuhasilkan sepenuhnya menjadi keputusanku akan digunakan untuk apa. Tidak ada lagi yang menelepon tengah malam menanyakan apakah aku sudah mentransfer uang. Tidak ada lagi cerita pagi-pagi bangun dan melihat saldo rekening berkurang untuk alasan yang tidak kuketahui. Tidak ada lagi adegan akhir bulan, di mana aku harus menjumlahkan semua tagihan sambil bertanya-tanya, apakah bulan depan Budi akan dapat pekerjaan atau berhenti lagi? Apartemen yang kusewa tidak luas. Ruang tamunya hanya cukup untuk satu set meja kecil, sebuah TV, dan dua pot tanaman yang ibu bawa dari rumah lama. Balkonnya menghadap ke jalan yang ramai, cukup bising di pagi hari, tetapi ibuku justru menyukainya. Katanya, ada suara orang lalu lalang, jadi tidak sepi. Kesehatan ibu pulih, perlahan tapi pasti. Minggu-minggu pertama, berjalan dari kamar tidur ke ruang tamu saja beliau harus berpegangan pada kursi. Kemudian, beliau bisa turun ke taman untuk berjalan satu putaran. Beberapa bulan kemudian, beliau sudah bisa pergi ke pasar dekat rumah sendirian, meskipun aku tetap melarangnya membawa barang berat. Ibu berkali-kali bilang ingin kembali berjualan. Aku tidak setuju. Ibu istirahat saja. Beliau tertawa, ibu tidak biasa diam. Aku bilang, biasa atau tidak, harus dibiasakan. Seumur hidup ibu sudah cukup bekerja. Beliau tidak membantah lagi. Setiap pagi beliau bangun lebih awal, merebus air, menyiram tanaman, lalu duduk di balkon mendengarkan radio. Kehidupan kami berdua tidak ada yang istimewa, tetapi justru kenormalan itulah yang sudah sangat lama kurindukan. Aku pulang kerja larut, tidak ada yang menunggu untuk bertanya, kenapa baru pulang jam segini? Kalau lelah, aku membeli makanan jadi. Ibu hanya bilang, makan apa saja boleh, yang penting jangan sampai tidak makan. Ada hari-hari aku tidak ingin bicara, beliau juga tidak bertanya. Beliau hanya meletakkan sepiring nasi di meja lalu pergi tidur. Hal-hal kecil seperti ini, dulu kukira ada di setiap rumah. Baru belakangan aku mengerti, ketenangan sebuah rumah tidak terletak pada luas atau harganya, tetapi pada apakah orang-orang di dalamnya saling membuat lelah atau tidak. Pekerjaanku memasuki fase tersibuk di akhir tahun.
Perusahaan membuka pasar baru di beberapa provinsi. Aku ditugaskan memimpin tim penjualan baru. Jumlah bawahan bertambah, target penjualan juga lebih tinggi. Ada masanya aku harus dinas keluar kota terus-menerus. Karena ibu sudah lebih sehat, terkadang aku meninggalkannya di rumah bersama Adi selama beberapa hari. Aku tidak menganggap pekerjaan sebagai tempat pelarian dari masa lalu. Aku hanya melakukan apa yang selama ini kulakukan. Bedanya, sekarang pikiranku tidak lagi terpecah untuk mengurus hal-hal yang bukan tanggung jawabku. Aku bisa duduk mengikuti rapat sampai selesai, tanpa harus membuka ponsel untuk memeriksa apakah bank sudah mendebet cicilan rumah. Aku bisa bertemu klien tanpa khawatir Budi akan menelepon meminta transfer uang. Aku bisa menerima proyek baru tanpa harus berpikir jika aku bekerja lebih keras, apakah keluarga di sana akan menaikkan standar pengeluaran mereka. Beberapa bulan kemudian, Direktur Regional memanggilku. Beliau mengatakan perusahaan sedang memisahkan satu divisi penjualan menjadi unit bisnis mandiri dan ingin aku yang memimpinnya. Jabatan baru lebih tinggi, tanggung jawab lebih berat, pendapatan juga meningkat. Aku tidak langsung menerimanya. Aku pulang, mengambil kertas, dan menghitung waktu, jarak tempuh, hari-hari dinas. Lalu bertanya pada ibu apakah beliau akan baik-baik saja jika aku lebih sibuk. Ibu menatapku dan berkata, "Jangan karena ibu, kamu melewatkan kesempatan. Ibu sudah sehat." Aku berkata, "Aku tidak melewatkannya. Aku hanya mau menghitung dengan cermat." Beliau tertawa, "Dulu kamu menanggung satu keluarga saja bisa. Sekarang hanya mengurus kita berdua. Apa yang perlu ditakutkan?" Aku menerima pekerjaan itu. Tidak ada cerita bahwa begitu bercerai, hidup langsung memberiku hadiah posisi yang bagus. Aku sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun, punya klien, punya hasil, punya tim. Jabatan itu datang dari apa yang sudah kukerjakan sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang harus kuakui. Ketika tidak lagi harus menafkahi seluruh sistem orang dewasa yang terbiasa bergantung, aku punya lebih banyak energi untuk pekerjaanku sendiri. Dengan kenaikan pendapatan pertamaku, aku tidak membeli mobil baru atau mengganti ponsel. Aku mengajak ibu melihat sebuah rumah kecil di kompleks, yang jaraknya tidak sampai 10 menit dari tempat tinggal Adi. Rumah itu hanya satu lantai. Di depannya ada halaman yang cukup untuk beberapa pot bunga, dan di belakang ada dapur yang terang. Begitu masuk, ibu langsung berkata, "Bagus sih bagus. Tapi buat apa beli? Sewa juga tidak apa-apa." Aku bertanya, "Ibu suka tidak?" "Suka sih suka, tapi uangmu ditabung saja." Aku menjawab, "Ini uangku, dan aku sedang menggunakannya di tempat yang tepat." Beliau terdiam. Aku tahu ibu takut aku menghabiskan uang karenanya. Aku menambahkan, "Ini bukan hadiah yang membuat ibu berutang padaku. Aku membeli ini agar kita berdua punya tempat tinggal yang tetap. Nanti kalau aku dinas, ibu di sini dekat dengan Adi, aku juga tenang." Ibu memalingkan wajah, mengusap matanya, lalu mengomel, "Bicara soal uang kok jadi menangis." Akhirnya aku membeli rumah itu setelah memeriksa semua dokumen dan kondisi keuanganku. Saat pindahan, ibu hanya membawa beberapa pot tanaman lamanya. Beliau meletakkan setiap pot di teras dan berkata, "Begini saja sudah cukup." Aku bertanya, "Cukup apanya?" Beliau berkata, "Ada tempat tidur, ada dapur untuk masak, ada teras untuk duduk pagi-pagi." "Apa lagi yang dicari?" Aku tidak menjawab. Bertahun-tahun lalu, aku berpikir kebahagiaan itu adalah rumah besar, seorang suami, dan keluarga yang lengkap. Sekarang, melihat ibuku duduk di teras memetik sayuran, aku baru sadar bahwa terkadang kebahagiaan itu hanyalah tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk menjalani hidup kita sendiri. Tentang Budi, aku tidak aktif bertanya. Sesekali melalui Adi atau beberapa kenalan, aku mendengar sedikit kabar. Dia masih bekerja di perusahaan distribusi. Pekerjaannya tidak ringan, pagi berangkat, kadang malam baru pulang. Setelah beberapa bulan, karena tidak sanggup menanggung biaya seperti dulu, dia menjual mobil yang biasa dipakainya. Mobil itu saat dibeli, aku yang membayar sebagian besar uang mukanya, tetapi saat pembagian aset, kami sudah menyepakati bagian masing-masing dengan jelas. Budi menjualnya dan beralih ke kendaraan yang lebih murah untuk mengurangi biaya. Dulu, jika ada yang bilang dia akan rela menjual mobil itu,
Mungkin dia sendiri tidak akan percaya. Dia pernah menganggap mobil sebagai penjaga gengsi di depan teman-temannya. Tetapi ketika cicilan rumah, biaya hidup, obat-obatan, dan utang-utang lain harus ditanggung sendiri, gengsi dengan sendirinya berada di bawah uang sungguhan. Ibu Ratna juga mengubah gaya hidupnya. Aku mendengar dari kenalan bahwa beliau tidak lagi membeli barang-barang konsumtif seperti dulu. Acara makan-makan di luar berkurang drastis. Barang yang rusak diperbaiki, tidak langsung diganti baru. Beliau pergi ke pasar sendiri, menawar harga, dan menghitung pengeluaran mingguan. Aku tidak merasa puas. Aku juga tidak berpikir mereka sedang menerima karma. Mereka hanya sedang menjalani kehidupan yang harus dijalani oleh sebagian besar orang dewasa. Berpenghasilan berapa, belanjakan sesuai kemampuan. Jika tidak cukup, kurangi. Jika ingin lebih, bekerja lebih keras. Hal yang membuat mereka merasa sulit bukan karena hidup tidak adil, tetapi karena selama bertahun-tahun mereka terbiasa ada orang lain yang menanggung bagian tersulit. Hampir setahun kemudian, aku bertemu Ibu Ratna secara tidak sengaja. Hari itu aku mengantar ibu kontrol, lalu mampir ke sebuah toko dekat rumah sakit untuk membeli beberapa barang. Ibu menunggu di mobil, aku masuk ke dalam. Saat keluar, aku melihat Ibu Ratna sedang berdiri di dekat kasir. Beliau juga melihatku. Kami berdua berhenti selama beberapa detik. Beliau lebih kurus, rambutnya lebih banyak beruban. Cara berpakaiannya juga sederhana. Beliau berjalan ke arahku. Aku menyapa, "Ibu, belanja." Panggilan ibu keluar karena kebiasaan lama, tapi aku tidak mengoreksinya. Beliau mengangguk. "Beli beberapa barang rumah." Beliau bertanya, "Ibumu sudah sehat?" "Sudah jauh lebih baik. Masih harus kontrol, tapi aktivitas sudah normal." Beliau menjawab, "Syukurlah." Kami berdiri di dekat pintu toko, tidak tahu harus berkata apa lagi. Akhirnya beliau yang memulai. "Budi sekarang masih bekerja." Aku mengangguk. Saya ada dengar. Dia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Pagi berangkat, kadang malam masih kerja tambahan untuk cari uang. Aku menjawab, "Bisa mengurus diri sendiri itu sudah bagus." Beliau menatapku lalu berkata, "Sekarang ibu baru tahu, cari uang itu memang susah." Aku tidak menyela. Beliau melanjutkan, "Dulu di rumah butuh apa, tinggal bilang. Akhir bulan ada tagihan juga tidak perlu pusing. Ibu kira memang seharusnya begitu. Setelah kamu pergi, bulan pertama semua tagihan datang bersamaan. Cicilan rumah, listrik, obat, makan, lalu utang-utang lama Budi. Baru saat itu ibu sadar, karena ada orang yang berdiri di depan membereskan semuanya, makanya orang di belakang merasa ringan." Aku berkata, "Sudah lewat, Bu." Beliau menggeleng. "Ibu bicara ini bukan untuk memintamu kembali." Beliau berhenti sejenak, lalu berkata, "Dulu ada satu kalimat yang kamu katakan, kalau kamu pergi, keluarga ini tidak akan bisa hidup. Waktu itu ibu marah sekali. Ibu pikir kamu meremehkan ibu dan Budi." Aku menatapnya. Beliau melanjutkan, "Baru belakangan ibu mengerti. Bukan tidak bisa hidup, tetap bisa. Hanya saja dulu hidup terlalu mudah, karena ada orang lain yang menanggung semuanya." Aku tidak menyangka beliau akan mengatakan itu, tapi aku hanya menjawab, "Kalau sudah mengerti, itu bagus." Beliau menatapku. "Ibu dulu berpikir menantu mencari uang untuk keluarga suami itu hal yang wajar. Sekarang baru tahu, wajar itu hanya dari sudut pandang yang menerima. Bagi yang melakukannya, tidak ada yang wajar." Aku berkata, "Saya tidak lagi menyalahkan ibu soal uang. Alasan saya tidak kembali juga bukan karena uang." Beliau menunduk. "Ibu tahu, aku tidak menyebut hari di mana ibuku di UGD, juga tidak menyebut tamparan itu. Tidak perlu. Ada hal-hal yang sekali orang sudah mengerti, kita tidak perlu menceritakannya lagi, dan jika mereka tidak mengerti, diulang 10 kali pun akan sama saja." Beliau bertanya bagaimana kehidupanku. Aku bilang baik-baik saja. "Pekerjaan sibuk, ibu sehat, itu sudah cukup." Beliau mengangguk. Sebelum pergi, beliau berkata, "Ada satu hal yang ibu sesali." "Apa itu?" "Seharusnya tidak perlu menunggu sampai kehilangan dulu baru tahu seberapa banyak yang sudah kamu lakukan." Aku menjawab, "Setiap orang punya bagian yang harus ditanggung dari pilihan mereka sendiri." Beliau tidak bereaksi seperti dulu,
hanya mengangguk lalu pergi. Aku kembali ke mobil. Ibu bertanya, "Siapa?" "Ibu Ratna." Ibu melihat melalui kaca jendela, lalu bertanya, "Bicara apa?" "Beberapa hal lama saja, Bu." Ibu tidak bertanya lagi. Sekitar 2 bulan kemudian, aku bertemu Budi, juga secara tidak sengaja. Hari itu aku mampir ke supermarket dalam perjalanan pulang. Dia sedang berdiri di area parkir, mengenakan seragam perusahaannya. Di atas motornya ada beberapa kardus kecil. Budi melihatku lebih dulu. Dia memanggil, "Sari." Aku berbalik. Dia mendekat. "Kamu sehat?" "Sehat." Dia mengangguk. Aku juga. Dia terlihat sangat berbeda. Kulitnya lebih gelap, tangannya ada beberapa bekas luka kecil. Tubuhnya lebih kurus tapi terlihat lebih berisi. Dia tidak lagi berdiri, sambil satu tangan memegang ponsel seperti dulu. Dia bertanya, "Ibumu sudah sehat?" "Sudah. Sekarang pagi-pagi sudah bisa jalan kaki sendiri." "Baguslah." Kami terdiam beberapa detik. Dia melihat tas belanja di tanganku lalu bertanya, "Kamu masih tinggal di tempat yang lama?" "Tidak. Aku membeli rumah kecil untuk ibu, kami pindah ke sana." Dia tersenyum. "Kamu masih merawat ibu seperti dulu?" Aku menjawab, "Ibuku, ya harus kurawat." Dia mengangguk. Kali ini kalimat itu tidak membuatnya kesal. "Ibu bilang sudah bertemu denganmu." "Benar." "Apa beliau bicara yang tidak enak?" "Tidak." Budi tersenyum tipis. "Beliau sudah banyak berubah. Orang kalau keadaannya berubah, cara pandangnya juga berubah." Dia melihat tangannya lalu berkata, "Aku juga. Dulu aku pikir cari uang tidak sesusah yang sering kamu katakan. Aku pikir kalau berhenti kerja, beberapa bulan juga dapat lagi, karena di rumah masih ada uang. Baru saat harus membayar semuanya sendiri, aku tahu bahwa berhenti sebulan saja, semua di belakang tidak akan diam menungguku." Aku tidak bicara. Dia melanjutkan. "Bulan pertama kerja lagi. Aku benci sekali. Setiap pagi rasanya mau berhenti. Ditegur atasan sedikit. Aku langsung berpikir mau keluar. Tapi lalu aku ingat cicilan rumah sudah mau jatuh tempo, akhirnya tetap berangkat." Aku bertanya, "Sekarang masih ingin berhenti?" Dia tertawa. "Masih. Siapa yang bekerja tidak pernah ingin berhenti? Tapi ingin itu satu hal, bisa berhenti atau tidak itu hal lain. Setidaknya kamu sudah mengerti." Budi mengangguk. "Dulu aku kira kamu terus-menerus mengungkit uang karena kamu terlalu materialistis. Belakangan aku baru sadar, kamu mengingatkan karena kalau bukan kamu yang ingat, tidak akan ada yang ingat." Aku menjawab, "Itu masa lalu, aku tahu. Aku bicara ini bukan untuk memintamu kembali." Aku menatapnya. Dia melanjutkan, "Aku masih menyesal, tapi aku tahu kamu tidak akan kembali." Aku menjawab, "Benar." Budi tersenyum sedikit. "Mendengarmu bicara terus terang masih sama tidak enaknya seperti dulu." Aku ikut tersenyum. "Tapi sekarang kamu sudah bisa menerimanya, kan?" Dia mengangguk. Lalu dia berkata, "Aku hanya mau berterima kasih." "Terima kasih untuk apa?" "Tahun-tahun sebelumnya, kalau bukan karenamu, mungkin aku dan ibu akan jauh lebih sulit. Dan juga, kalau setelah itu kamu tidak pergi, mungkin aku akan terus berpikir aku hanya kurang beruntung, bukan kurang bertanggung jawab." "Kamu tidak berutang ucapan terima kasih padaku. Bagian yang kulakukan adalah pilihanku saat itu. Sekarang kamu bisa hidup dengan usahamu sendiri, teruskan saja." Dia bertanya, "Kamu tidak marah lagi?" "Tidak banyak." "Pernahkah kamu berpikir, seandainya hari itu semuanya berbeda, akan jadi seperti apa?" "Pernah. Tapi berpikir itu berbeda dengan ingin kembali." Dia terdiam. Aku melanjutkan. 7 tahun itu bukan 7 hari. Tidak bisa dibilang lupa, lalu lupa. Tapi juga tidak bisa karena menyesali 7 tahun, lalu membuang 7 tahun lagi hanya untuk membuktikan bahwa pilihan kita dulu benar. Budi mendengarkan, lalu mengangguk. Dia melihat jam. "Aku harus mengantar barang lagi. Kalau begitu pergilah." Dia berjalan beberapa langkah lalu berbalik. "Sari, aku sudah bisa hidup." Aku menatapnya. Dia berkata, "Bukan hidup mewah, tapi bisa mengurus diri sendiri." Aku menjawab, "Itu sudah bagus." Dia tersenyum, lalu pergi. Aku melihat motornya menyatu dengan lalu lintas selama beberapa detik, lalu masuk untuk mengambil mobilku.
Tidak ada perasaan menang. Budi tidak mati kelaparan. Ibu Ratna juga tidak menderita. Rumah lama itu tidak runtuh. Mereka tetap hidup. Hanya saja, setelah aku pergi, masing-masing harus membayar harga dari kehidupan yang sebelumnya diam-diam kubayarkan untuk mereka. Bagiku, itulah hasil yang paling nyata. Orang dewasa tidak perlu dihukum dengan bencana besar untuk mengerti kesalahan. Terkadang, cukup dengan tidak ada lagi yang menanggung beban mereka, kehidupan itu sendiri sudah cukup menjadi guru. Malam itu aku pulang larut. Ibu sedang duduk di teras memetik daun-daun kering di sekitar pot tanaman. Aku meletakkan tas belanja, lalu duduk di sebelahnya. Beliau bertanya, "Kenapa pulang terlambat?" "Mampir supermarket, lalu bertemu Budi." Tangan ibu berhenti. Beliau bertanya, "Dia bagaimana?" "Bekerja, kelihatannya baik-baik saja." Ibu mengangguk. "Kalian bicara?" "Sedikit." "Kamu masih sedih?" Aku berpikir, lalu berkata, "Tidak sesedih dulu." "Menyesal?" Aku melihat halaman kecil di depan kami. "Iya, 7 tahun bukan 7 hari, tidak mungkin bilang tidak menyesal." Ibu terdiam. Aku melanjutkan. "Tapi menyesal bukan berarti harus kembali. Kita sudah kehilangan 7 tahun, jadi semakin tidak boleh kehilangan lebih banyak lagi, hanya karena penyesalan itu." Ibu menatapku lalu tersenyum. Beliau berkata, "Sekarang bicaramu sudah berbeda." "Berbeda bagaimana?" "Dulu, apapun kamu selalu memikirkan orang lain dulu, baru dirimu sendiri. Sekarang, setidaknya kamu sadar bahwa dirimu juga perlu diperhitungkan." Aku tersenyum. Ibu melanjutkan, "Menjadi orang baik itu tidak salah. Tapi melakukan apapun harus ada batasnya. Kalau kita terus-menerus memberi dan orang lain menganggap itu sebagai kewajiban kita, maka saat kita berhenti, mereka akan berpikir kitalah yang bersalah." Aku tahu sekarang, Bu. Benar-benar tahu? Sudah bayar biaya sekolah 7 tahun. Kalau tidak tahu juga rugi. Ibu tertawa. Tawa beliau bergema di halaman kecil itu. Aku bersandar di kursi, melihat pot-pot tanaman di teras. Dulu aku berpikir jika aku meninggalkan pernikahan itu, aku akan kehilangan banyak hal. Kehilangan sebuah rumah, seorang suami, apa yang disebut sebagai keluarga utuh. Ketika aku benar-benar pergi, aku baru sadar bahwa yang hilang dariku sebagian besar adalah tanggung jawab yang sudah terlalu lama kupikul untuk orang lain. Aku masih harus bekerja, masih ada hari-hari penuh tekanan, masih ada pengeluaran besar yang harus dipikirkan, masih ada saat-saat ibu sakit dan aku harus lari ke rumah sakit, masih ada hari di mana aku merasa lelah. Hidup tidak serta-merta menjadi cerita yang penuh hadiah hanya karena aku bercerai. Tetapi setidaknya, kesulitan yang kuhadapi sekarang adalah kesulitan dari hidupku sendiri, bukan konsekuensi dari penolakan orang lain untuk dewasa yang lalu melimpahkan bagian mereka ke pundakku. Keesokan paginya, aku mengantar ibu kontrol. "Dokter, ya, aku menunggunya." Beberapa kenalan lama melihat ibu dan menyapanya. Beliau tersenyum dan berkata sudah sehat. Dalam perjalanan pulang, ibu membeli seikat bunga kecil, katanya untuk ditanam di halaman depan. Aku bertanya, "Buat apa beli? Halaman sudah penuh tanaman." Beliau berkata, "Tambah 1 pot lagi apa salahnya?" Aku menunggu ibu sampai rumah, membawa belanjaan ke dapur, lalu pergi berganti pakaian. Saat aku keluar, beliau sudah berjongkok di halaman, memasukkan tanah ke dalam pot. Aku mencoba mengambil alih. "Biar saya saja." Beliau berkata, "Biar ibu yang kerjakan." Aku bilang, "Ibu kan baru dari rumah sakit, duduk saja." Beliau bergumam, "Cuma 1 pot saja direbut." Aku tidak membantah lagi. Aku duduk dan mengerjakannya bersama beliau. Halaman itu hanya beberapa meter persegi, tanah mengotori tanganku, sinar matahari sore menembus dinding rendah. Tidak ada rumah besar, tidak ada mobil mahal, tidak ada orang yang berdiri di depanku dan berkata, "Ini rumah mereka," lalu memintaku untuk tahu diri. Hanya ada ibuku yang duduk di sebelahku dan sebuah pot tanaman yang baru dibeli. Aku tiba-tiba mengerti, hal yang kudapatkan kembali setelah semua ini bukanlah uang, bukan pula kemenangan atas Budi atau Ibu Ratna. Hal yang kudapatkan kembali adalah hak untuk memutuskan kepada siapa aku akan memberikan tenaga, waktu, dan uangku. Budi telah belajar cara hidup mandiri.
Ibu Ratna telah belajar bahwa perhatian dari orang lain bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Dan aku belajar satu hal yang lebih sederhana. Bukan berarti semakin lama kita bertahan, sebuah hubungan akan menjadi semakin berharga untuk dipertahankan. Terkadang, berhenti adalah satu-satunya cara agar semua orang yang terlibat di dalamnya terpaksa menjadi dewasa. 7 tahun itu tidak bisa kuambil kembali. Aku juga tidak perlu mengambilnya kembali. Itu sudah terjadi, sudah meninggalkan hal-hal baik dan buruk, dan pada akhirnya sudah selesai. Yang terpenting adalah, sejak hari aku melangkah keluar dari rumah lama itu dengan satu sisi pipi yang sakit, aku tidak lagi membiarkan siapapun berdiri di antara diriku dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabku untuk kucintai. Aku tidak butuh keluarga mantan suamiku menderita untuk membuktikan bahwa aku benar. Aku juga tidak butuh budi hidup sengsara untuk merasa bahwa keputusanku bercerai itu berharga. Fakta bahwa mereka tetap bisa hidup dengan usaha mereka sendiri adalah jawaban yang paling jelas. Mereka tidak pernah tidak berdaya. Mereka hanya pernah terbiasa ada aku yang melakukannya untuk mereka. Dan aku, setelah bertahun-tahun berpikir bahwa aku harus menjaga keutuhan sebuah keluarga, akhirnya mengerti bahwa ada hal-hal yang bukan milik kita, yang sebaiknya diletakkan. Sejak saat itu, aku hanya menjaga apa yang benar-benar menjadi milikku, pekerjaanku, uang hasil kerjaku, tanggung jawabku pada ibu, harga diriku, dan sebuah kehidupan di mana setiap malam saat aku pulang, aku tidak perlu melihat raut wajah siapapun untuk tahu apakah hari ini aku diizinkan untuk merasa damai atau tidak. Setelah semua itu, Sari mengerti bahwa pengorbanan itu tidak salah, tetapi pengorbanan hingga orang lain menganggapnya sebagai kewajiban hanya akan membuat diri sendiri semakin lelah. Sebuah pernikahan tidak bisa berdiri kokoh jika hanya satu orang yang menanggung beban finansial, tanggung jawab, dan juga kesabaran. Terkadang, pergi bukanlah sebuah kekalahan, melainkan mengembalikan kehidupan setiap orang kepada diri mereka masing-masing.